Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita jangan jemu-jemu untuk belajar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu pada saat ini Tuhan. Jamah kami Tuhan pada saat kami membaca firman-Mu, jamah kami saat kami merenungkan firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami dipenuhi oleh janji-janji Tuhan, yaitu firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 3. Dan saya akan memberikan judul yaitu Kuasa Nama Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mempunyai nama Yesus. Ya. Yesus siapa? Di Filipina banyak nama Yesus. Bahkan waktu Paskah dia rela untuk memberikan dirinya disalib dan diarak sepanjang jalan. Tapi enggak beberapa lama. Setelah itu dia harus dilepas kembali untuk dilarikan cepat-cepat ke rumah sakit, ya kan. Nah, tetapi pada saat ini kita belajar Yesus bukan sembarang Yesus, bukan nama sembarangan, yaitu Yesus Kristus yang adalah nama di atas segala nama. Menara yang kuat Yesus. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nah, ini Yesus beneran, Yesus Kristus, bukan Yesus main-mainan. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam pasal 3, ya, pasal 3 ayat yang ke-2 bunyinya demikian. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Akhirnya orang ini berjalan. Orang lumpuh bisa berjalan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu mungkin punya banyak pengalaman waktu kita mengatakan dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus itu ada kuasanya. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Dia. Tidak ada, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengatakan, ya, Bapak Ibu mengatakan, kok aku ini, sakitku belum sembuh, ya, sakitku belum sembuh, bagaimana ini? Ya. Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kalau kita mengatakan dalam nama Yesus, hanya lip sync, tidak percaya, ya, itu juga tidak ada artinya. Faktor percaya ini sangat penting waktu kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah sakit, berdoa dalam nama Yesus sembuh. Ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk saya pernah vertigo sampai tidak bisa berjalan, merangkak, tidak bisa berjalan. Saya hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Waktu di kampus kuliah di Bethel, pernah di kampus, tidak ada seorang pun yang menolong saya. Tetapi saya percaya waktu saya sebut dalam nama Yesus, Tuhan, tenangkan pikiran saya, ya, sembuhkan saya karena saya tidak ada siapa-siapa di sini.
saya lagi kuliah, sembuh. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana percaya kita, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, di gereja saya pernah jatuh ya dari lantai 4. Dari lantai 4 ya. Nah, masih ada satu tangga saya tidak tahu, akhirnya saya terjerembab, mengakibatkan dari jari-jari kaki kanan sampai di paha bengkak. Bengkaknya sampai di lutut ya. Kurang lebih 3 bulan saya tidak bisa pakai sepatu. Tetapi saya percaya meskipun saya sudah lanjut usia, Tuhan pasti bisa sembuhkan saya. Berjalan 3 bulan sembuh. Dan kemarin hari Kamis sebelum saya latihan Mandarin, saya sempat terpeleset dan jatuh lagi. Satu tangga tidak kelihatan, jatuh. Saya ingat pesannya tukang urut bilang, "Ibu kalau sampai jatuh lagi kakinya nggak bisa karena tulangnya sudah tua." Ya, langsung saya pegang kaki saya yang sakit itu, ya kelingking, ya ada bengkak. Saya bilang, dalam nama Yesus, saya urut dalam nama Yesus. Saya percaya, nggak tahu ya kepercayaan saya berapa persen, tetapi saya percaya saja. Ini pasti sembuh. Ya, saya latihan agak pincang-pincang sedikit, tapi saya tapakkan di lantai. Saya paksa tapak. Setelah itu saya urut dengan arak, puji Tuhan, sembuh. Dan saya percaya. Saya mencoba mempercayai Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa saya sembuh. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu jauh banyak mempunyai pengalaman seperti saya. Dan saya percaya ya, kepercayaan Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus dalam nama Yesus itulah yang sampai saat ini Bapak Ibu dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang. Begitu juga yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang kedua ini. Orang lumpuh ini langsung bangkit, berdiri. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin tidak harus sakit fisik ya. Ada sakit lain mungkin ya, maksud saya mungkin jiwa kita lagi galau, jiwa kita lagi itu, kita undang dia. Kita percaya apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya, yang kita ungkapkan itu benar-benar kita mempercayai Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita dan percaya bahwa yang kita sampaikan ini Tuhan dengar. Amin Bapak Ibu. Ya. Itulah sebabnya kita perlu mempunyai sikap hati yang benar. Ya. Percaya kepadanya, tidak khawatir, tidak ragu-ragu. Ya. Jangan sampai kita sudah berdoa, lalu pikiran kita, benar enggak sih? Ya. Terjadi enggak? Nah itu kan sudah namanya ragu-ragu. Percaya saja. Seperti lagu itu. Percaya yang beri dia menang. Ya. Percaya saja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan. Ya. Sudah mengenal Tuhan Yesus dan kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Sekarang ya percaya, kita sudah menyerahkan, nggak percaya rugi. Percayanya harus 100%. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian di sini percaya dan mempercayai Tuhan dengan baik dan benar. Amin. Haleluya. Sehingga kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan bekerja atas kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terkadang kepercayaan kami kepada Engkau teruji Tuhan. Terkadang dalam pikiran kami ada keraguan-raguan akan kuasa-Mu, akan kemampuan-Mu, yang itu tidak mewujudkan kami untuk mengalami kesembuhan. Maafkan kami, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar percaya kepada Engkau, bergantung Tuhan. Kalau kami sudah menyerahkan hidup kami kepada Engkau, akankah kami tidak percaya kepadamu Tuhan? Terima kasih.
saat ini Engkau menegur kami untuk kami benar-benar mempercayai Engkau dan percaya sepenuhnya dalam kehidupan kami, supaya apa yang kami lakukan dalam nama Yesus terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.